Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa jumpa di dalam kajian dan pendalaman Alkitab kita pada hari ini. Kita masuk terlebih dahulu di dalam doa, mempersiapkan hati, pikiran kita pada hari ini. Bapa kami berterima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar dan luar biasa atas hidup kami. Terima kasih buat kesempatan di mana kami bisa belajar firman Tuhan bersama-sama lewat kajian dan pendalaman Alkitab pada saat ini. Kami mohon pimpinan Roh Kudus turun di atas kami, agar kami diberikan pikiran hati yang terbuka, dicerahkan, agar kami bisa memahami apa yang Kau maksud dari setiap kebenaran yang kami pelajari saat ini. Terima kasih, kami bersyukur, kami rindu, kami bertumbuh bersama-sama dalam iman kepada Yesus Kristus ya Tuhan Juru Selamat kami hidup. Terima kasih, kami bersyukur, kami memulai kajian pendalaman Alkitab kami di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama hari ini dalam kajian dan pendalaman Alkitab kita. Dan hari ini subtemanya masih dalam tema yang besar. Tema yang besar kita adalah kasih yang bertumbuh. Ya, tentu kasih kepada Kristus ya. Puji Tuhan. Nah, hari ini subtemanya adalah pengikut menjadi murid. Pengikut menjadi murid. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira ini menjadi kerinduan setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Bagaimana kita bisa berproses di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, mungkin dari tahapan yang sangat awal, kita hanya ikut-ikut saja, ya percaya-percaya begitu saja, namun kita terus ingin bertumbuh menjadi seorang murid Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar secara khusus topik ini. Baik, saya akan bagikan slide saya terlebih dahulu. Oke, saya kira sudah tampak di layar Bapak Ibu saudara-saudara ya. Nah, subtema kita hari ini adalah pengikut menjadi murid dalam seri kajian dan pendalaman Alkitab Karismata ID. Mari kita lihat terlebih dahulu, ada dua teks firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua dan Efesus pasal 4 ayat ke-15. Seperti saya sudah ada dalam Efesus, Roma terlebih dahulu ya, kita baca dalam Roma pasal 12. Oke. Jadi dalam ayat yang kedua. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Nah, ayat ini memberikan gambaran buat kita bagaimana sebenarnya prinsip bertumbuh, prinsip berubah. Ya, kalau kita melihat di dalam teksnya itu, perhatikan kata ini ya. Jadi kata metamorpostai ya. Jadi kalau selalu lihat di sebelah kiri saya, jadi kata berubah itu dari kata ini ya, metamorpostai. Nah, mungkin saya langsung tunjukin sebuah gambaran yang bisa Bapak Ibu langsung bisa tangkap, pahami mungkin ya dari kata ini. Seperti
Ya, ada gambar di samping saya, samping kanan Bapak Ibu juga, kupu-kupu. Ya, sebuah proses sebelum dia menjadi kupu-kupu kan itu apa ya, telur ya, telur yang kecil gitu ya, telur serangga yang kecil. Ya, larva, kemudian berubah menjadi larva. Ini ulat ya. Dan kemudian dia berubah lagi setelah proses perubahan dari telur ke larva itu, ini kan perlu waktu ya. Nah, kemudian menjadi kepompong. Nah, sampai di sini ada proses yang kalau tentunya buat sebelum dia menjadi kupu-kupu itu prosesnya panjang. Dari mungkin telur sampai ke larva, eh, sebagai apa ya, binatang atau makhluk kecil yang banyak orang tidak suka atau merasa jijik, merasa risih, lalu kemudian berubah menjadi kepompong. Dia membentuk kepompong dan di kepompong ini dia berproses, dan dalam proses ini dia tidak boleh apa namanya, dibuatkan jalan pintas, tapi ya biarkan secara alamiah dia berproses dan sampai menjadi kupu-kupu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ini sebuah proses yang panjang. Kata itu tadi, kata metamorphostai, dari kata dasar metamorphostai ya, dari kata metamorfosis. Nah, proses perubahan dari telur serangga kecil-kecil ini dari ke ulat, ke kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Ini juga menggunakan istilah yang umum yang bisa kita pahami adalah metamorfosis itu tadi, atau metamorfosa. Ya. Nah, di dalam Roma pasal 12 ayat 2 firman Tuhan sangat menegaskan buat kita semua untuk berubah, bermetamorfosis, bermetamorfosa. Nah, itu apa namanya, jenis kalimat yang dipakai adalah perintah. Ya, kalau disebut modusnya ya, perintah. Jadi disuruh berubah, ya. Ada proses yang dijalani dan harus dijalani. Kalau tidak, maka kalau kita tadi bicara tentang subtema kita adalah pengikut menjadi murid. Kalau tidak ada perubahan, maka tetap menjadi pengikut. Tapi kita didorong untuk mengalami perubahan. Berubahlah. Dan karena ini perintah, maka seharusnya dari pengikut kita bersedia untuk berubah menjadi seorang murid Kristus. Dan tentu ada proses yang dijalani. Ya. Nah, di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-15, tapi mari kita lihat dulu perubahan apa sih tadi, dia pakai kata berubah dalam hal apa gitu. Lewat mana jalurnya. Kalau kita kembali ke teksnya itu tadi, pembaharuan budimu ya. Ya, ini dari kata nous ya, nous. Bapak Ibu perhatikan ini kata aslinya ya. Saya drag itu kasih warna biru, nous. Pembaharuan budi ya. Di proses pembaharuan itu daya akal budi, menunjuk pengertian, pemahaman seseorang, cara berpikirnya. Itu perlu mengalami perubahan supaya tidak stuck atau terhenti tanpa ada perubahan sama sekali. Tapi kalau ingin melewati proses perubahan itu tadi, maka cara berpikir yang kita miliki, kemudian cara pandang, mesti mau dirubah
ya, berubah. Dan saudara dan saya, kita semua butuh mengambil sebuah tindakan untuk merubah itu. Dengan cara apa? Nanti kita belajar sama-sama ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara melihat di dalam tadi satu ayat lagi di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Sebenarnya kalau mau dibaca dari ayat yang sebelumnya, ya ayat 11, kita bisa mulai membaca sampai ayat yang ke-16. Tapi saya mau ajak saudara baca satu ayat ini saja dulu, Efesus pasal 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Nah, ini berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah kepala. Jadi dari pengikut kita menjadi menjadi murid Kristus. Nah, tadi di dalam Roma pasal 12 ayat kedua, kita diberikan landasan dasar bahwa kita harus berubah. Jadi diperintahkan berubahlah, bermetamorfosis ya, dari menunjukkan sebuah proses. Ya tentu masing-masing orang beda waktu mungkin ya. Karena itu sebuah proses, maka setiap orang tentu mengalami fase yang tidak akan sama, tapi proses itu sama, hanya mungkin waktunya berbeda-beda. Nah, di dasarnya ada kebenaran dari pikiran kita, cara berpikir, pemahaman, kemudian itu perlu diubah, dan kita bersedia berubah dengan apa? Kebenaran firman, ya, supaya kita mengalami perubahan itu. Dan Alkitab menunjukkan prosesnya itu sebagai proses pertumbuhan, ya. Oke, itu dua ayat yang sudah kita baca. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya bawa kita lagi ke slide kita sebelumnya. Oke ya, jadi proses berubah dari menjadi pengikut menjadi murid, sebuah proses, dan masing-masing orang mengalami waktu yang berbeda tentunya dalam proses ini, tapi semua kita di jalur yang sama. Pikiran kita perlu dirubah, cara pandang kita berdasarkan kebenaran Alkitab. Galatia pasal 6 ayat yang 1-2, lewat apa? Lewat dimuridkan dan memuridkan. Saya baca dari supaya bisa lebih cepat membacanya ya. Saya baca dari Alkitab saya di Alkitab elektronik pasal 6 ayat 1-2. Oke, ini dia. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh, lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, dua ayat ini menunjukkan satu, ada seorang percaya yang perlu didampingi untuk bertumbuh. Tapi yang di ayat yang sama, di dua ayat ini juga menunjukkan ada orang-orang yang mestinya bisa mendampingi orang-orang itu juga bertumbuh. Nah, itu juga prosesnya, ya. Jadi ini ada sebuah proses yang ditunjukkan lewat mana? Lewat dimuridkan, ya. Jadi dimuridkan itu artinya kalau di awal kita didorong dan bahkan diperintahkan, kau harus berubah. Maka butuh sebuah proses, dan dalam proses ini kita perlu, Alkitab menyebutnya didampingi, dan kerap Alkitab memakai istilah dimuridkan, memuridkan. Ya, kita bersedia menjadi murid, artinya ada orang yang mendampingi kita di sebelah, berdampingan atau menuntun perjalanan kita ketika mengikut Yesus. Dari mengikut kemudian kita bersedia untuk menjadi murid, dan itu proses yang diperintahkan untuk
kita jalani. Dan ada orang yang bersedia memuridkan. Nah, itu firman Tuhan ajarkan demikian kan di 2 ayat ini. Jadi proses itu mulai ditunjukkan buat kita. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 kan perintah ini juga sangat jelas ya di dalam Matius. Mungkin nanti kita di bagian akhir kita lihat ayat ini juga ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Muridku. Kalau di ayat 19 ini kan jelas apa yang Yesus inginkan sebenarnya dari pemberitaan Injil, orang menjadi percaya dan kemudian ada proses mereka dijadikan murid, ya, menjadi murid. Nah, karena kita fokus hanya di situ, mungkin kita bisa mendalami lebih lanjut tentang murid ini ya di sesi yang berbeda. Tapi saya hanya akan tunjukkan terlebih dahulu, saudara-saudara, bahwa sangat penting dan Alkitab menjadikan itu sebuah perintah dari pengikut menjadi murid, maka berubahlah ke situ ya, dalam proses berubahlah engkau. Ya, di Markus pasal 16 ayat 16 juga sama kan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita menjadikan murid. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menjadi orang percaya, akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat tegas sekali. Jadi pemberitaan Injil, kemudian orang didampingi untuk menjadi seorang murid. Tidak hanya berhenti cukup percaya saja, walaupun percaya ini juga penting ya. Karena dengan percaya, iman kepada Yesus Kristus, maka pengakuan tersebut kan firman Tuhan katakan pengakuan dengan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, itu yang kemudian oleh anugerah dalam Yesus Kristus seseorang diselamatkan, mengalami pengampunan dari dosa dan pelanggarannya. Nah, ini prosesnya. Jadi dimuridkan, menjadi murid, tidak hanya ikut saja gitu ya. Mari kita lihat bagaimana kita akan menjalani prosesnya. Sebentar, saya tidak muncul slide-nya. Saya ulangi ya, supaya munculkan slide-nya. Ya, oke. Baik, sudah ada. Nah, kita belajar tentang kelompok keluarga Allah. Saya kira ini adalah semacam sarana yang tersedia, yang Alkitab juga ajarkan buat kita berkumpul bersama, tidak hanya dalam kelompok yang besar dalam ibadah-ibadah kita, tetapi dalam komunitas yang lebih kecil. Kita menyebutnya kelompok keluarga Allah, komunitas keluarga Allah, di mana di dalamnya seseorang kemudian didampingi, dan dia percaya, kemudian didampingi oleh seorang kakak rohani atau orang tua rohani, yang mendampinginya di sana, dan kemudian berproses, mendampingi proses itu dijalankan bersama-sama, bagaimana kemudian bergeser dari hanya menjadi pengikut saja, pengikut biasa, pengikut Yesus, tapi kemudian bertumbuh, bergeser dalam proses itu menjadi seorang murid. Nah, saya kira kelompok keluarga Allah atau komunitas keluarga Allah dalam cakupan yang lebih kecil memberikan ruang dan tempat yang sangat baik untuk kita bisa bertumbuh di sana dalam proses menjadi seorang murid, ya. Karena
entahkah dia disebut kakak rohani, orang tua rohani, atau pemimpin kelompok keluarga Allah, mereka itu adalah orang-orang juga yang di saat yang sama ketika sedang memuridkan orang-orang yang ada dalam kelompok-kelompok komunitas kecilnya, dia juga pada saat yang sama sedang dimuridkan juga. Nah, jadi proses itu berjalan bersama-sama. Nah, saya kira di kelompok kecil inilah kita lebih bisa mendorong diri kita bertumbuh ke sana. Mendorong diri kita untuk kemudian ikut apa yang firman Tuhan perintahkan tadi. Dalam proses itu perubahan-perubahan di dalamnya bisa terjadi, ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,